Baik, dalam video kali ini kita akan membahas secara ringkas bagaimana dan apa saja kode etik guru sebagai pendidik dalam guru PAI. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Secara bahasa, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk. Atau bisa disimpulkan, etika adalah tata aturan yang berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku seseorang dalam kehidupan kesehariannya. Setiap profesi dalam masyarakat memiliki etika yang berbeda-beda yang sesuai dengan profesi masing-masing. Ada dua macam etika, yaitu yang pertama etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Selanjutnya, pengertian profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu professes, yang berarti mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam suatu pekerjaan. Jadi, suatu profesi harus memiliki 3 pilar pokok, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keahlian, dan yang ketiga persiapan akademik. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan kita yang utama, yaitu mengenai kode etik guru PAI. Sebagai seorang guru PAI, ia harus peduli pada nasib muridnya di masa yang akan mendatang, sehingga cara mengajarnya pun disesuaikan dengan tuntutan zaman, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas baik dari segi intak maupun segi IP. Kode etik guru PAI menurut Imam Nawawi yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama yang berkenaan dengan profesi. Kode etiknya, yang pertama berkepribadian yang penuh dengan kasih sayang, yang kedua menguasai metode kependidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang disenangi murid, yang keempat dekat dengan murid, yang kelima peduli pada masa depan murid. Pembagian yang kedua yaitu yang berkenaan dengan tantangan pendidikan modern. Kode etiknya yang pertama aktivitas kependidikan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dapat menjalankan amanah profesi dengan baik. Yang ketiga totalitas dan penuh tanggung jawab. Yang keempat berhasilnya transfer of value. Seseorang guru PAI memiliki personifikasi keislaman yang baik yang diwujudkan dalam bentuk pribadi yang etis, meliputi yang pertama yaitu niat yang ikhlas, yang kedua yaitu sikap peduli terhadap murid. Nah, anak-anak sekalian, tahu tidak apa saja ciri utama seorang guru yang profesional? Ciri utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, ahli dalam mengajar dan mendidik. Yang kedua, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga yaitu memiliki rasa peduli sesama guru yang lainnya. Tujuan dan fungsi dari kode etik guru PAI yaitu yang pertama untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dalam mengajar. Yang ketiga, melindungi dalam hal adanya kasus-kasus atau tindakan yang menyimpang. Yang keempat, melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kebutuhan dan masalah-masalah yang mempengaruhi semangat seorang guru. Yang pertama yaitu mengenai kebutuhannya. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan untuk merasa aman. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan untuk bertingkah laku sosial. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Dan yang kelima yaitu kebutuhan untuk melakukan pekerjaan yang disenangi. Nah, anak-anak sekalian tahu tidak mengapa sih ada masalah yang mempengaruhi semangat seorang guru dapat terjadi? Yang pertama yaitu karena faktor kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua yaitu karena faktor keuangan. Misalnya, seorang guru mengalami masalah keuangan dalam rumah tangganya, maka akan berpengaruh pula pada proses belajar mengajarnya. Yang ketiga yaitu disebabkan karena faktor sosial guru di masyarakat. Banyak sekarang ditemui masyarakat tidak melihat guru sebagai jabatan yang terhormat lagi, tetapi sebagai penjual ilmu. Akibatnya guru dipandang rendah oleh masyarakat. Nah, dengan berakhirnya pembahasan mengenai kebutuhan dan masalah yang mempengaruhi semangat guru dalam mengajar, maka berakhir pula video kita kali ini.
Semoga pembahasan saya mengenai kode etik guru PAI sebagai pendidik dapat bermanfaat bagi kita, apalagi khususnya bagi seseorang yang ingin berprofesi sebagai guru PAI. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Al-Ustaz Mustafa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesionalisme guru PAI yang telah membimbing kami dalam mempelajari materi-materi mengenai profesionalisme guru PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.